saat di mana itu ya, di seminar atau apa, bahwasanya bisnis itu enggak hanya itu. Monggo Mas Tio. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang banter Mas. Waalaikumsalam. Jadi kalau Kita nggak pakai dulu itu saya sependapat sama ya. Dari dulu bisnis itu modalnya kalau konvensional itu bank ya benar, selama bank buka kita bisa jalan. Kalau itu kita mikir profit dan profit. Saya dulu juga bisnis itu mikirnya profit. Gimana caranya saya punya bisnis ini bisa untung atau jalannya seperti apa? Yang penting transfer saja. Entah itu pakai riswa, suap atau pakai apa itu? Utang pakai, riba. Ya utang riba segala cara pokoknya. Nah, terus waktu itu saya ketemu sama Ustadz Irfan, sama Dimas jadi dulu sih waktu itu. Waktu itu saya ada studi kasus waktu itu. Saya dulu kerja di bank sih sebenarnya. Ada pertanyaan dari teman itu tentang masalah riba. Nah, waktu itu ke Ustadz Irfan tanya-tanya tentang riba. Nah, waktu itu dijelaskan kalau masalah riba itu panjang. Soalnya itu mulai dari riba itu terstruktur ya, jadi nggak semudah membalikan telapak tangan kalau merubah sistem itu kan. Akhirnya kita dibuatkan kelas ekonomi syariah. Nah, dari situ saya dapat pelajaran banyak ya. Jadi yang awalnya saya itu bisnis itu mikirnya untung, entah bagaimana caranya. Hanya mikir untung. Untungnya kayak untung dengan cara apapun. Setelah saya tahu tentang riba, hukum jual beli kayak apa itu, kalau saya mulai dari situ bisnis itu saya nggak mikir untung dulu, jadi mikirnya itu hukumnya dulu. Jadi hukumnya ini apa, jadi patokannya bukan lagi standar konvensional, standar hukum negara ini ya. Soalnya kalau pakai dulu standar hukum negara ini kan kita tahu ya, semua tahu pasti kacau. Jadi pakai standar akidah Islam. Jadi sebelum saya bisnis saya selalu tanya Ustaz saya itu, ini hukumnya apa? Kalau misalnya atasnya kayak gini tuh hukumnya apa dulu? Jadi kalau misalnya oke, hukumnya nggak masalah, ini halal, nggak ada masalah sama hukum caranya, kita jalan. Jadi insya Allah kalau keuntungan itu pasti mengikuti. Jadi kalau bisnisnya berkah, kita mulai sesuatu dengan cara yang berkah, yang baik, yang diridhoi Allah, insya Allah hasilnya pasti. Dan omset pun pasti mengikuti. Kita kalau saya. Baik, berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya bisnis itu ternyata bukan hanya ngejar keuntungan tapi keberkahan. Ketika bisnis itu berkah, maka yang ada adalah apa? Untung atau profit, margin atau apa itu akan mengikuti. Kalau kita yakin, pertanyaannya kita yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Yakin. Nggak yakin cuma tidak. Yakin apa tidak? Yakin. Nah, yakin gini, dalam komunitas ini kita apa ya, inginnya setelah pulang nggak pulang gitu nggak, tapi kita pertama kenal dulu, ini ternyata bisnis ini. Nah, kalau kita kenal kan biasanya lebih apa namanya, percaya untuk bertransaksi kan begitu. Terus yang kedua juga harapannya untuk saling memotivasi, menasihati, sama apa namanya, mensinergi ya. Karena kalau kita melihat kondisi usaha, dunia usaha pada tahun-tahun ini sangat berat, dan kita bisa menyaksikan berapa banyak teman kita yang pupuk. Bahkan kemarin saya bertemu pengusaha HP ya, bukan servis HP, itu pupuk total tidak, sampai sambat biaya sekolah anaknya itu sudah nggak mampu. Subhanallah. Ini kalau kita nggak punya komunitas, kita nggak bikin apa komunitas yang bersinergi di sini, berat kita. Bahkan sempat disampaikan ya, ada sebuah di situ bahwasanya silaturahmi itu dapat membuka pintu rezeki. Ketika saya renungi kalimat itu, ternyata apa sih yang dimaksud ini? Ternyata adalah relasi. Yang dimaksud silaturahmi itu merupakan relasi. Jadi the power of relationship itu sangat nyata seperti itu. Moga bisa dilanjut yang mau apa, sharing inspirasi. Jadi harapannya nanti setelah dari sini dapat inspirasi ya, sebagaimana Mas Yamyami, Mas Tio yang telah membuktikan bahwasanya ketika merubah apa namanya konsep bisnisnya itu ternyata juga berhasil kok gitu loh. Bukan wah tambah jegluk tambah iki,
Ini berhasil. Kalau kita pakai logika, itu harusnya kan nggak berhasil. Berapa banyak yang ditolak? Proyek miliatan, nggak ada ratusan juta, miliatan yang tolak berapa banyak gitu. Tapi ternyata juga hidup gitu. Nah itu berarti keberkahan itu tidak melihat dari kuantitas, tapi kualitas. Berapapun banyaknya, kalau itu nggak berkah ya habis. Entah karena sakit, kecelakaan, atau kebakaran, atau ada aja gitu loh. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Tapi ketika itu berkualitas, meskipun sedikit, bisa digawe macam-macam. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, ada yang mau menambah ya? Ini ada yang baru nih, kita perlu kenalan ya. Kalau nggak kenal nanti nggak sayang ya. Monggo, Mas. Kita tidak kenal semua, Mas. Gak apa. Kapan kece ya? Gak bingung. Teko kenalan. Gak apa, ini kita semua kenalan. Kita semua di sini sama. Kita mau mencari teman, mau mencari relasi, berbagi inspirasi. Monggo. Saya juga belum kenal kayaknya. Monggo kenalan. Wih, di gue beri. Tahu cili aja. Baru kok. Soalnya kan adik. Oh iya. Nah, perkenalkan namanya Mas Fahmi. Ini kebetulan adik saya sendiri. Adik dari istri. Nah ini sekarang mau ikut belajar HP, servis HP sama Sofi HP. Cari kerja juga. Alhamdulillah. Jaksa Agung. Jadi sini ada 3 dinasti ya, dinasti Mas Yamin dan Mas Ali dan dinasti Mas Fahmi. Jadi 3 bersaudara. Nah ini kita insya Allah di sini meskipun nggak saudara kandung, nggak saudara, tapi insya Allah Allah akan mempersaudarakan kita di dalam sinergisitas untuk bisa survive. Karena kalau kita melihat kondisi hari ini, aduh berat. Kalau nggak atas bantuan Allah ya mungkin nggak tahu. Ceritanya nggak diterus lagi. Oke, selanjutnya ceritanya dilanjut. Gak penasaran lagi. Penasaran? Balik modalnya piye? 100 juta itu. Ya monggo, dilanjut. Itu 100 juta itu kan dicicil itu. Ada yang cicilan bank, ada yang kartu kredit, terus pokoknya campur ratu, ada yang ke teman, termasuk ini korban juga. Korban gue juga. Tapi sekarang bisa berjajar. Sekarang bisa kerjasama malah. Jadi dulu kan asetnya kan dibagi 2 itu kan. Setengah itu tak masukkan ke aset tanah jalan. Terus setengah lagi itu mungkin tak buat cicilan. Saya agak lupa, tak buat cicilan. Pokoknya intinya habis. Intinya habis. Nah, waktu gimana cara mulai bisnisan bakpo itu gimana? Nah itu saya sempat WA-i teman-teman saya gitu loh. Teman-teman Petro kan banyak itu. Petro gitu. Nah modal kuliner kan kecil. Modalnya sepadan 1 juta ini bisa buat rombong dan itu. Nah saya WA-i 10 orang. Maunya sih 20 tapi 10 kayak cukup. 10 orang, 1 orang itu 100.000 nasi. Dan alhamdulillah gak sampai seminggu, sehari ya langsung terkumpul itu. Saya bisa jalankan itu bersama istri saya. Calon dulu itu. Nah, setelah bisnis bakpo berjalan sambil nyicil, ya wis terseok-seok saya memang nyicil riba itu terseok-seok. Setelah itu sambil belajar ilmu tentang apa ya, tentang riba dan lain-lain, dan berdoa biar gimana caranya untuk bisa melunasi. Dan alhamdulillah jelala bahasa saya jelala itu Sebentar, ini ada iklan nih, nanti nggak bagus. Kita persilakan tidak iklannya mau lewat. Siapa ST? Susu. Taruhannya bengok pisan. Jahe merah iki. Jahe merah. Jahe merah. Jahe biasa. Masih belum kari. Sudah, iklannya sudah selesai. Lanjut. Alhamdulillah pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kembali lagi dalam acara As-Salim Ngaji Bisnis Dakwah Gaspol. Nah, Mas Nanang masih belum fokus. Kita ulangi lagi. Baik pemirsa yang ada di rumah maupun di studio, kita jumpa lagi dalam acara As-Salim Ngaji Bisnis Dakwah Gaspol. Alhamdulillah masih semangat ya. Semangat.
Kita lanjutkan, monggo narasumber untuk melanjutkan dari calon istri tadi. Nyampe mana tadi? Calon istri. Sudah istri kok. Oh sudah istri, makanya sudah. Seok-seok tadi. Dilala. Oh iya, delala. Dilala apa Delala bertujuh? gini. Waktu itu kan saya sudah sebenarnya sudah nggak sanggup nyicil itu, sudah nggak sanggup, terus sering diteleponi debt collector sambil Teror maksudnya. sambil apa ya, belajar gimana caranya menghindari riba ini, menyelesaikannya itu kan. Alhasil ada solusi, aset jualan gitu. Itu Solusi dari bisikan goib apa dari? ya Sekarang kan umum bisikan goib. ya, soalnya saya mikirnya gini, ini sudah 1 tahun tanah ini mesti naik Oh. gitu loh nilainya. Waktu itu saya belinya 10,5 10.500.000-an lah. Saya jual aku 22 juga. Ya hampir 2 kali lipatnya lah. Itu Lebih, memang bukan hampir. sesuai dengan perkiraan. Kalau aset tanah itu pasti akan naik gitu loh. Baik, Itu semangat yang bisnis tanah. saya Masih semangat. jalani sampai sekarang. Bisnis tanah itu. Sehingga bisa maksudnya itu kalau kita bisnis itu nilainya aset kita itu langsung bisa berkali lipat, langsung buat gitu. Ya, buat ngono piye? Cara itu Signifikan lah. bisa Meleset. gitu. Jadi Meroket ke bawah. kayak gitu. Jadi itu kita buat nyicil ya lunasi sebagian kartu kredit itu sudah lunas semua, kredit setengahnya lagi, setengah tak sampai. Jadi berapa 5 juta nggak bisa itu tak buat ngembangkan ke apa? Mulai dari mesin. Jadi saya yang produksinya itu semuanya pakai tangan, pakai manual. Saya rubah jadi alat gitu loh. Waktu alatnya itu berapa 2 juta atau berapa, terus otomatis nambah kapasitas listrik juga, soalnya kan mesin kan. Itu saya jalani sampai berapa tahun, 3 tahun atau 4 tahun, 3 tahun, saya lupa. Jadi agak lupa. Jadi sebenarnya kalau bisnis kuliner itu cukup, kalau mencukupi kebutuhan sehari-hari itu cukup. Tapi kalau masih ada cicilan itu yang susah gitu loh. Jadi saya gimana solusinya agar lunas ini bisa utang gitu loh. Waktu jual tanah itu kan biasanya tanda tangan kan ke desa-desa gitu kan, tanda tangan. Dan jelala ditawari sama situ sama kasun, situ kan ada kasun perangkat desa. Nah, waktu ditawari itu saya sih sambil lalu gitu, ini mas Amin coba sih sama lihat tanahnya. Nah waktu itu tak lihat tanahnya, ternyata sangat amat strategis tanahnya gitu loh. Kalau kapling-kapling, waktu itu saya nggak ada ilmunya kapling-kapling, ya ada cuma ya hanya sekedar ilmu teori yang belum tak praktekkan. Itu waktu itu kan saya sering ikut seminar, mulai dari seminar properti, seminar utang, seminar wis apa ya wis pernah tak ikuti seminar itu. Nah waktu itu aku nggak tahu sih, ya wis nggak apa-apa meskipun nggak punya uang, wis pokoknya nekat aja wis lihat, soalnya mantan Bangkir. utang itu biasa ilmu ini pokoknya nekat toh wis pokoknya. Jadi waktu itu tak lihat ternyata ini memang bagus tanahnya, jadi ada di pertigaan dan tanahnya itu tinggi sendiri. Lah itu saya sehari itu nggak bisa tidur. Jadi setelah dikasih tahu gak punya uang, wah pikirnya cuma kasih tuku gitu loh. Itu hampir sampai jam berapa malamnya itu nggak bisa tidur kan, sampai pagi ya kayak itu udah pokoknya ngiling-ngiling ini hampir cuma kan itu ini mungkin salah satu jalan mungkin aku bisa membalikkan keadaan gitu. Nah waktu itu wes paginya tak sampaikan ke istri aja ini sebenarnya bisnis ini mana jual piro. Nah waktu itu istri saya juga jelalanya kerja di bank BNI. Bagus. Kayak sinetron ya. Itu belum kok. Tak suruh resign juga setelah full total itu resign. Jadi dari BNI itu resign, fokus di bisnis semua. Jadi waktu itu Pak. Apa langsung enggak punya? Aku di sini enggak mau. Jadi waktu itu apa ya? Itu main di mana? Istri saya tak suruh resign juga nantinya. Loh. Oh iya. Bisa tidur. Bisa tidur soalnya mikir no. Ini bagus sih, kan itu tapi gitu loh. Nah setelah itu
Apa Sponsor iklan mana? dulu, iklan dulu. Jadi ini sebenarnya kan ceritanya panjang. Waktu ngipi itu saya sudah apa ya, sudah nikah dulu. Nah, waktu saya nikah juga itu modalnya juga wis bondo ini titik kan. Jadi ku wis pokoknya mending naik katanya nikah, modal utangan pun sudah ikut nih dulu itu. Sangat Jadi inspiratif itu ya, sudah teman-teman. nikah. Terus setelah itu rundingan sama istri. Dengar, masih saat ini. Yang nikah alasan mapan dulu ini didengar ini. Terus Ini nikah dalam posisi banyak utang. saya minus Saya justru menjadi solusi. dan modalnya saya ingat itu kalau nggak salah 6,5 juta itu saya pun hutang sama mbak terus pokoknya mbak masih kerja dan hutang semua. Nah waktu sudah jadi istri kan waktu itu rundingan sama istri ini ya tanah ini bagus ini gini dan tak ceritakan tentang konsepnya. Aku punya konsep ini mau dijual. Waktu itu penjualan tanah paling cepat itu nggak lewat Facebook tapi lewat koran gitu loh. Lewat koran waktu itu radar Bojonegoro saya ingat. Jadi tanah itu ya saya bismillah istri gitu dukung. Lah istri gajian itu 3 juta saya ingat. Itu tak sita semua uangnya. Terus saya lihat di cash flow-nya Bakpo itu Bakpo jualan kuliner tadi itu cash flow-nya ada 2 juta. Berarti terkumpul uang 5 juta. Jadi uang 5 juta itu tak buat DP. iya buat DP tanah yang nilainya 125 juta. Dan alhamdulillah orangnya mau gitu loh. Saat tempo pembayarannya itu 3 bulan mau. Setelah itu Pertolongan tanahnya Allah. tak pasarkan. Ya mungkin itu pertolongan dari Allah ke saya mungkin yang berdoa setiap hari dan lain-lain gitu. Kekuatan nasihat Gimana yang caranya lepas dari utang saya ini bisa lunas gitu loh. Soalnya Bakpo ini kalau tak pikir-pikir gak mungkin bisa melunasi sing nilai hutang saya itu ratusan juta gitu loh. Ada juta setelah pelunasan kartu kredit tadi mungkin kalau gini lah paling jadi 50 atau 60 juta mungkin sekitar segitu setelah nyicil tadi. Tapi tetap ini Bakpo ini susah kanggo cukupi kebutuhan itu ya alhamdulillah cukup waktu itu kayak gitu. Jadi solusinya ada di situ. Mungkin ini menurut pemikiran keduniaan saya ini kan sini lah. Waktu tak pasarkan di tanahnya itu saya minta temponya 3 bulan. Nah, tak pasarkan lewat koran. Alhamdulillah nggak sampai 1 bulan. Ada yang 1 orang dari Lamongan saya ingat sampai sekarang silaturahminya masih akrab. Pak Eko. Enggak, beda. Itu yang beli tanah saya yang awal tadi yang dulu. Berarti kan bener kan tadi profilnya Tuan Takur beliau. Jadi Tuan Tanah. memang sih disampaikan di awal tadi silaturahmi itu membawa rezeki gitu. Saya sampai sekarang masih silaturahmi sama Pak yang membeli tanah saya ini. Jadi dia mau beli tanah saya. Tanah kafling saya ada 19 kafling. Dari tanah itu saya kafling ada 19 kafling. Lah Pak yang di Lamongan ini belinya itu langsung 9 kafling. Itu langsung bisa nutup itu tadi, nutup apa itu tadi? Tagihannya tadi itu. Tagihannya tadi. Sekali. bukan Satu orang Tanahnya kaya. itu masih buat nutup tanahnya saja. Terus ada lagi orang lagi dari Surabaya, dari Bojonegoro itu ada 3 orang langsung 1 orang belinya itu langsung 3 kafling. Terus ada lagi. Nah itu bisa nutupi plus bayar hutang-hutang saya lunas. Dan saya masih ada sisa sampai sekarang tanah di bawah. dan cicilan tadi sudah lunas. Sudah lunas kan saya lunasi semua. Dari 1 orang 9 kapling. 9 Satu orang kafling lagi itu 3 lunas kapling. tanah, iya kan? 3 kafling itu buat tutup. Tutup sama ada lagi 1 kafling, terus ada lagi. Ini ada yang tanya, 1 kapling harga berapa ini? Ini- 1 kaflingnya waktu itu ini 13 juta. Cuma 13 Calon juta. customer ini. Cuma 13 juta waktu itu. Soalnya mungkin di sana kan lokasinya ya mungkin waktu itu ibu, tapi sekarang itu daerah sana itu daerah perumahan kafling-kafling dari Tapi sana. kapling ini sama jeneng kono saiki lah tambah Sekarang per kafling Tingkat kita signifikan. jual 55 per kaflingnya. Dan saya masih ada 2 kafling. Itu dari pengalaman apa ya? Maksudnya dari Tahun berapa, sisa Pak, itu, celengan. tahun berapa? Tahun 2000 kalau nggak 2015 2016 saya lupa Pak. Belum ada Perkiraan 10 segitu. tahun. Meningkatnya 16. Itu daerah Babat. Termasuk ini juga beli
beli tanah kambing saya. Oh. Tapi ini waktu harganya masih 30-an. Berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun. Harganya 22. Iya, pokoknya sekitar ngono itu ya. 3 tahun yang lalu. Dan kemarin baru dijual dan aku 30 lebih. 30 lebih. Ya mesti bati kalau tanah pasti. Hati kalau tanah. Lah waktu itu saya sudah punya modal dan alhamdulillah wis gak nyicil bank itu, alhamdulillah pelong wis syukur. Setelah itu sambil jalan belajar tentang ilmu retail. Jadi sebenarnya saya gini, ternyata enak ya dodolan tanah ya. Nyuwante didol ngene berarti nuwake sekali berarti bisa 100 jutaan satu tanah. Itu kalau mendapat Nasrullah teman-teman Allah. Mana guys? Iya. Tapi faktanya di lapangan Ya hanya sedikit faktanya orang yang beda dapat ternyata. pertolongan Allah. Faktanya beda. Jadi mungkin dari tanah kambing ini saya ada modal berapa puluh juta gitu, ada sudah punya lah. Wis kebalik bisa, jadi maunya minus terus ada kebalik bisa, kebalik berapa. Nah itu saya nyoba lagi ngapli. Nyoba ngapling lagi di daerah-daerah sana lah, daerah-daerah Babat sana, dan alhamdulillah gagal. Baru kali ini ya ketemu orang gagal, alhamdulillah ya. Gagalnya kenapa? Mungkin saya belum mempelajari ilmu-ilmu katanya Mas Tio. Jadi ilmu tentang ilmu muamalah gitu loh. Jadi sebenarnya itu Fikih muamalah. iya fikih muamalah. Dari sebelum kita ngedilkan itu harus tahu ini muamalahnya gimana. Setelah salah, lah mungkin aku anggapnya iki mungkin kegagalan wis kakak utamanya. Mungkin aku disuruh belajar ini tentang muamalah, mungkin kayak gitu. Soalnya mikirnya waktu itu si Bati meskipun ya belajar di titik ngono tentang apa ngono jenenge, tentang riba, tentang itu ya paham riba. Nah waktu itu berpikiran gini, iya itu 10 juta itu hilang. Pernah saya DP 10 juta tanah itu hilang. Soalnya gimana ya? Rumit kalau diceritakan dan akan panjang. Banyak diceritakan. Jadi Kita butuh yang inspirasi aja. Ya. Nggak sih? Ini Pak, jadi ya kalau melihat cerita mungkin kalau disampaikan panjang ya. Jadi inti dari perjuangan Bapak itu apa, mulai dari nol sampai posisi saat ini. Terus core bisnis Bapak itu apa sekarang? sekarang saya bisnisnya Yang itu bisa membuat membangkitkan. inspirasi kita. Terus dari perjalanan Bapak itu Ya. ada rahasia yang mungkin orang lain tidak melakukan, nah itu mungkin bisa disampaikan. Nah, ya, Jadi betul. step by step itu ada. Kalau diceritakan perjalanannya Bapak itu mungkin panjang. Panjang ya. Sampai jam 12 malam nanti. Ya. Itu. Jadi gini, dari saya hutang sampai saya bisa balik, itu sebenarnya kuncinya itu ada di manajemen keuangan pertama, terus Catat Ren. apa ya? Jadi sih. Ini aku ilmu ya saya mikir sih. Jadi ini ya membangun jaringan itu penting. Jadi kontak-kontak dulu saya punya kontak teman-teman Pilpro sampai sekarang itu terkumpul semua. Soalnya saya dulu masih melek maksudnya melek teknologi gitulah. Soalnya saya mantan informatika cuma gak lulus. Mana itu gak lulus. Cuma ya tahu dikit-dikit lah masalah tentang teknologi. Jadi dulu waktu HP saya itu sudah saya simpen di Google semua. Jadi kotak-kotak saya. Jadi bisnis saya sekarang itu lebih ke jaringan. Nah, jaringan reseller saya itu saya dapatkan dari perjuangan saya 7 tahun yang lalu. Kayak gitu. 7 tahun yang lalu. Itu. Dan kalau saya boleh nambah, alhamdulillah sekarang itu majunya beliau viral di Gresik karena juga jaringan juga. Itu juga jaringan. Sama tidak Iya. di sini. Misalnya dulu kotak-kotak saya hilang, terus WA juga status apa itu maksudnya teman-teman saya nggak bisa lihat status saya, nggak akan saya jualan apa nggak akan bisa putar lagu. Jadi saya sekarang itu bisnisnya online, fokus di online. Bisnis saya madu bidang retail, soalnya saya berpikiran dari pengalaman saya masa lalu itu kalau kita bisnis properti gak diimbangi retail kita keseharian buat makan itu kurang, nanti ini masih properti ini pasti akan keteteran gitu. Iya.
modalnya. Soalnya sekali kita bisnis besar bisnis properti kan bisnis besar kan, modalnya kan besar. Itu kalau nggak di retailnya ini nggak jalan. Jadi saya langsung berubah haluan, fokus di retail, membangun jaringan dari reseller 7 orang, 10 orang sampai reseller saya sekarang 200-an lebih, mungkin 300-an lebih orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Bisnis saya madu, spray, baju-baju Solo, terus ada lagi kosmetik, terus nanti ada lagi kalau misalnya apa yang viral gitu, biasanya tak kayak kemarin viral masker gitu, mungkin saya kemarin juga posting, itu cepat lakunya juga kayak gitu. Terus belajar dari pengalaman dulu untuk bisa mengembangkan jadi bisnis retail. Kalau gak diimbangi aset itu susah nanti. Susah dalam arti gimana? Kalau kita pengen mengembangkan ke bisnis yang lain, kalau nggak diimbangi dengan menyisihkan uang kita, manajemen keuangan kita itu nggak baik, ya semua ngona ya retail. Pada banyak orang kayak gitu. Makanya saya biasanya kalau ngandani teman-teman itu laporan ngasih tahu. Bisnismu sudah ada laporannya belum? Termasuk ini juga kemarin tak sentil. Iya juga saya sentil. Bisnis sama laporannya dorong. Jadi itu sangat penting. Soalnya kita bisa tahu bisnis kita itu maju atau mundur itu dari laporan. Kayak gitu. Itu penting juga. Itu sangat penting. Dari situ, dari laporan keuangan situ, saya bagi keuangan perusahaan. Kalau ada cash flow-nya sudah mulai agak banyak gitu, biasanya lebih-lebih buat stok barang, kayak buat stok madu dan lain, sudah lebih-lebih, uangnya masih lebih-lebih, itu langsung tak investkan ke tanah. Jadi tanah saya kalau itu sekarang hampir 1 hektar. Dari maunya 1 hektar ya 1 hektaran lah. 1 hektaran rumah. Kayak gitu. Nyelengi. Dari ada sedikit profit saya masukkan ke investasi tanah, dan itu kalau ditunggu 5 tahun sampai 10 tahunan ya mungkin sudah nggak tahu. Apa sawah apa kapling itu? Ada itu kebun, kayak kebun. Jadi itu sekarang lagi tak kembangkan perkebunan, kayak kebun mangga. Lebih fokus ke kebun mangga itu. Soalnya menurut saya jual mangga itu lebih gampang lah, simpel gampang. Jadi ini masih belajar juga. Masih riset tuh Pak. Masih belajar. Moga Pak Farid, pertanyaannya sangat berkualitas. Langsung tanya lagi biar jadi apa? Saya sebenarnya gini Pak, saya sebenarnya itu belum pantas sebenarnya menyampaikan soalnya bahasa saya itu belum begitu bisa terstruktur rapi kayak mentor kayak ini. Mungkin dari pertemuan ini saya akan belajar lagi untuk menstrukturkan pembicaraan. 1 tahun lagi udah harus bisa jadi mentor. Monggo yang lain langsung ditanyakan aja barangkali atau Pak ada. Farid mau nambah pertanyaan lagi boleh, los wis diborong juga boleh. Dan saya 7 tahun itu membangun jaringan itu yang sangat penting. Banyak orang yang bisnis retail dodolan toh, tapi jaringannya itu kolamnya itu nggak dibuat gitu. Jaringannya nggak ditangkap, mulai dari minta nomor telepon dan lain-lain. Mungkin Pak, kartu namanya bisa disebar. Wah itu. Ini yang ada kartu nama saya ini. Tidak bawa saya. Tidak bawa saya. Tas saya mana tas saya? Ini tadi soalnya perjalanannya. Tadi ada Pak. Jadi nomor telepon tadi kan. Nah itu fungsinya salah satunya itu. Jadi kita bisa saling bertukar nomor, konsultasi juga boleh. Dan mungkin yang perlu saya sampaikan di sini, kenapa beliau harus duduk di sini sekarang? Nah karena beliau ini salah satu guru saya, berarti salah satu mentor saya dalam bisnis. Makanya tadi kan bilang saya disentil tentang manajemen keuangan dan sebagainya. Iya, jadi kalau memang bisnis itu memang harus dunia. Dan untuk minggu depan guru saya satu lagi, jadi beliau yang makan itu juga salah satu guru bisnis saya. Tidak makan itu yang makan. Misalnya minggu depan yang akan duduk di sini beliau. Nah minggu depannya lagi guru saya juga. Ini Mas Farid ini juga salah satu teman sharing dalam dunia bisnis. Jadi minggu ketiga nanti saya juga harus duduk di sini.
Pak Farid kan tadi dari sini. Jadi sebelum percepatan percepatan omset penghasilan itu lebih melesat. Itu sebenarnya ada kuncinya itu di laporan saya. Jadi maunya itu omset saya itu paling 15, 20, 25, 30. Setelah saya membuat laporan kan tahu itu tiap bulan. Ini produk apa yang nggak payu itu kelihatan kan Pak di laporan. Apalagi saya langsung menggunakan di sistem. Jadi sistem langsung. Jadi laporannya sangat detail sekali. Per produk kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang produk ini gak payu, langsung promono. Ada tipe-tipe madu sing iki metu niki kurang cepat iki wis dipromo ae wis. Kayak gitu. Sekarang gitu bisa dilihat dari lapor. Dan laporan itu meleset langsung. Pernah kemarin omset ya mungkin kalau retail ini kalau bisnis properti atau bisnis kayak Pak Farid yang proyekan di pabrik itu angka 100 sampai 200 juta itu sedikit. Tapi kalau di retail itu banyak Pak. Jadi biasanya kuliner itu biasanya 75 gitu kan. Ini alhamdulillah dari 15 30 saya membuat laporan naik 50 jadi 80 100. Pernah kemarin pas rame-ramenya itu sampai 250 pernah aku Per omset. bulan, Pak. Dengan margin profit sampai tembus di angka 30% profitnya dari omset segitu. Dan itu ya langsung tak berikan tanah daripada menganggur. Itu aja, simpel saya. Soalnya rumusnya awal pengalaman dulu itu tadi. Soalnya tanah itu pasti akan nilainya pada yang lain. Untuk masalah pemodalan masuk bank apa perputaran cash flow sendiri? Saat Cash flow ini. sendiri Pak, saya ini Pak. Jadi gini, Full. Pak, Iya, pengalaman Pak ya. Iya, boleh. Mungkin setiap personal itu punya jalan masing-masing. iya betul. Ada yang bisnisnya kapstok dari orang tua, Iya, dananya dari orang Di tua, backup Betul. orang tua. bebas dari riba. betul. Tapi kalau bidang mulai dari nol, kalau Ya. kita tidak memberanikan diri masuk bank, nggak mungkin. Iya Zaman betul. sekarang mengerengek ke teman nggak mungkin, Betul. Betul. cair. Apalagi kalau bisnisnya itu door to door masuk industri, Iya, masuk industri pencairannya 3 sampai 6 bulan. iya. Perputaran modal di awal ini kan butuh 2-3 kali lipat. Betul. Nah, Ya, tapi gini Pak. sebentar saya ngomong dulu. Iya, betul. Nah, Betul. kalau kita diposisikan dalam general bisnis di perusahaan, Iya. ada untung, ada hutang, itu sudah jodoh, Ya. itu sudah pasangan. Ya. Hutang dalam arti apa? Ketika dari perusahaan A tidak ada pembayaran, kita ada permintaan, cash flow ini otomatis terkikis terus. Iya. Iya betul. Gimana jaminan kita ada modal tambahan kalau sertifikat order dari perusahaan ini tidak dijaminkan di bank? Nggak mungkin. Nah, itu kalau kita skala kontraktor, Iya betul. skala bekerja sama dengan Developer. BUMN. Nah, Betul. kalau kita retail di masyarakat sipil biasa, Hmm. semua anggaran kita yang megang. Ya, Tapi betul. kalau kita sudah dibenturkan dengan BUMN, mau nggak mau kita harus Hmm. punya akses di bank. Karena apa? Linear, Iya. Petro, bank, terus kita pihak ketiga. Iya betul. Nah, Betul. itu mungkin gambaran yang perlu saya Ya. sampaikan. Tapi kalau bisnis dari pribadi, semau gue, pelanggan kita masyarakat, aman. Ya. Tapi kalau kita Iya diposisikan betul. dengan Betul Pak. BUMN, kita tidak Betul. lepas dari bank. Jadi gini Pak, saya kemarin ini sempat teman saya yang kontraktor ini juga kan banyak, gitu Pak. Termasuk sekarang juga punya tanggungan di saya juga ada, dan itu bisnisnya dulunya miliaran. Gitu. Pernah suatu ketika itu tanya ke saya, Mas, aku sebenarnya ini gak utang bank, yuk gak iso Mas. Lah piye Mas, contohnya gini, koyok tenderan di Bojonegoro kemarin kayu itu nilainya itu ratusan juta Mas. Lah aku nih gak utang bang, lu nggak bisa. Waktu itu aku nggak bisa jawab. Tapi sekarang tak jawab. Jadi gini, jenengan waktu mengerjakan proyek ini utang bank, cicilan kan pasti, iya kan? Kontraktor ini bayarkan jenengan, adakah kepastian, jaminan ke sampean?
kalau misalnya kan pembayarannya rata-rata kontraktor kan Tempo Pak ya. Ya, karena project. Ya Tempo kan banyak kan. Tempo, ya Tempo. cermin. Nah, termin kan. Terminnya biasanya 3 bulan, 2 bulan kan, Pak. Adakah jaminan dari kita kan misalnya modal, misalnya gini. Jenengan pengajuan tender jenengan ada proyekan. Ini aja gambarkan modal nol. Ya modal nol ya. Jenengan kan ada project dari pabriknya kan daftar jenengan. Pabriknya ini pembayarannya kan minta Tempo biasanya. Rata-rata kan Pak? Iya. Rata-rata 1 bulan, 2 bulan pada umumnya. Lah kalau kita modalnya nol, kalau hutang bank otomatis kan haram. Jadi gini, gimana ya? Kayaknya nggak belajar dari mentor. Iya. Jadi harus dipaksa gini. Dengan keadaan seperti ini kan hidup suasana. Iya. Jadi Jadi Pak Farid ini harus datang terus Pak. ini dikasih solusi atau gimana Pak? Oh iya, solusinya Solusinya gimana? dari modal nol ada tender kan? Iya. Pastikan dulu Pak, ini tendernya sudah pasti dibayar. Soalnya kebanyakan Pak ya, ngomong itu 3 bulan, tapi kebanyakan mundur, meleset. Dan itu contohnya Mas Tio juga pernah ngalami, teman-temanku juga ngalami semua Pak. Kayak gitu. Kalau memang sudah pasti dibayar. Jenengan kan punya jaringan. Jenengan yang kulinane terbiasa bisnisan MM-an atau ratusan juta. Biasanya lingkup teman-teman jenengan modalnya segitu semua. Maksudnya itu kebanyakan ya, maksudnya itu punya kenalan. Lah kalau misalnya tendernya ini nilainya 100 juta, 200 juta, bisa juga pinjam teman 10 juta atau 5 jutaan, 10 jutaan gitu. Gabung aja Pak, 10 orang terkumpul 100 juta. Itu menurut saya gitu loh. Soalnya itu sudah pernah tak praktekkan di retail gitu, dan itu bisa. Dan kemarin alhamdulillah kasih solusi juga ke teman saya yang punya hutang di mana itu di Bank Retail kemarin 3 juta, nilainya kan cuma kecil Pak, tinta dalam 3 juta. Masih aku kepengen lunasi nih 3 juta lah kecil Bu, masa jenengan nggak ada, coba jual aset gitu. Ini nggak ada semua, masih ini hanya satu-satunya gitu. Itu kecil sih, ya, tak suruh aja langsung konco sampean aja dengan BAI 1.000 masuk kayak iso. Dan alhamdulillah bisa, soalnya transaksi dia kan kulinane kan uang 3 juta, 10 juta. Teman-teman ini ya jelas sih punya uang 50, 100. Kalau jenengan kulinane tendernya 100, 1 miliar, pasti punya teman yang segitu Pak. Level. Kayak gitu, selevel pasti punya. Oke, tapi real di lapangan tidak semudah itu Pak. Kita pinjam pada si A, si B dengan pagu anggaran segitu besar. Iya. Dan birokrasi di perusahaan itu kan ada garansi penawaran, garansi bank. Iya betul. Nah, Betul. dan perusahaan itu enggak Pak, ini ada garansi bank, garansi penawaran. Iya. Dana Anda di bank berapa? Ya, Ya itu betul. kalau tidak dibenturkan itu mati Pak kita. Iya, ya berarti tadi kembali ke hukum muamalahnya. Katanya Mas Tio Silakan tadi. Mas Tio. Sekarang Iya, gitu loh. Ini juga selalu kebentur kayak gitu. Silakan, Mas Tio. Tender pernah punya. dibantu Saya sharing. boleh menambahkan ya. Kalau misalnya saya dulu punya mindset bisnis itu modalnya uang. Itu mindset yang orang kayak gitu. Tapi dulu saya punya prinsip. Bisnis itu kalau bisa modal, mengapa kita pakai modal uang? Kita punya pikiran, kita punya modal sehat begitu. Dan alhamdulillah alhamdulillah saya ini yang saya lakukan selama beberapa tahun ini, ya saya kan emang bisnisnya kontraktor di Pantai Kayu, dan itu pun alhamdulillah saya nggak bisa pakai modal, bisa untung. Ya kalau nilai proyeknya sih mulai dari puluhan sampai ratusan bisa. Dan itu saya modalnya modal nol bisa. Itu knowledge juga Cuma Pak. gini, saya pilih-pilih. Jadi kalau bapak tadi misalnya ke BUMN, ke pemerintahan, itu saya tahu pasti pasti ribet dan nggak bisa diakali dengan perbankan ya. Soalnya itu kan syarat pastinya, pasti itu Pak.
Lah kalau saya sampai sekarang saya nggak pernah mau ambil dari apa itu BUMN ataupun dari ini dari negeri. Kenapa? Soalnya di situ satu banyak pemain-pemainnya, banyak oknum-oknumnya banyak. Di situ nanti kita pasti ketemu yang namanya suap menyuap. Terus ada ini ya apa itu pasti ada tender kan, kita pasti masukkan tender. Nah, tender itu pasti kita nanti pasti ada cara-cara kotor kan. Kalau kita polosan, kita apa itu kita mengandalkan proposal kita itu rasanya sangat sulit. Atau di BUMN ataupun di ini di apa itu di negara ya, di negeri ya, itu sepengalaman saya sih. Jadi saya pilih amannya, pilih aman dalam artian aman itu aman hukum apa jual belinya, sama yang namanya kerugian. Jadi saya benar-benar meminimalisir, soalnya saya modalnya modal nol. Minimalisir resiko. Iya, resiko Iya. sama ini sama Soalnya guru mesti loh tender-tender juga semua. Les, karena dan di banyak karena di teman-teman kayak gitu. BUMN terus di ini ya Ngeluh di apa? negara biasanya itu paling frustasi Habis. mereka mau ngasih DP paling 30%, 20 sampai 30% paling. Nah, itu kalau kita nilai proyeknya kita ratusan juta, itu kalau kita modal teguh nggak bisa, modal nol nggak bisa, harus punya modal. Nah, gimana cara dapat modal? Ada cara-caranya. Insya Allah saya punya caranya. Tapi saya nggak sarankan sih kalau misalnya mau ambil tender di kayak di pemerintahan apa, saya nggak sarankan. Soalnya ya banyak ininya, banyak hukumnya, banyak apa itu, banyak Mafia. iya banyak Mafia, ya. mafianya. Soalnya kita tahu sendiri. Dan saya kan sudah memutuskan untuk hijrah, untuk apa itu, untuk berbisnis di yang istilahnya yang bersih gitu kan. Jadi saya memilih nggak terjun ke wilayah-wilayah yang di situ banyak apa itu, banyak oknum-oknumnya. Kan sangat susah, resikonya pun gede. Dan BUMN, kalau kita di BUMN itu harus benar-benar modal gede. Soalnya apa itu, pengalaman teman-teman saya itu ada yang di BUMN itu dia punya tagihan 5M sampai 10M. Itu mereka nggak berani ngasih jaminan dalam waktu ini, dalam 1 tahun kamu tak bayar lunas. Dan itu pun pernah saya alami ikut tender di Malang, di Universitas Malang. Itu waktu itu ikut PP ya, BUMN. Mereka nggak mau ngasih apa itu DP besar, bayarnya tempo, dan mereka nggak mau ngasih kepastian kamu tak bayar lunas sekian hari sekian bulan. Yang penting tagihan kamu nanti saya lunasi, nggak tahu sampai kapan. Dan itu pun teman-teman banyak yang saya sebelum ambil tender kan saya pasti cari referensi. Pernah nggak main tender di sini? Pernah nggak ke perusahaan ini? Mereka kalau memang ada masalah pasti mereka nggak nyarikan, jangan, nggak usah. Kenapa? Soalnya saya masih punya tagihan di sana. Bayangkan tagihan 5M per bulannya dibayar berapa? 5 juta. Sangat sedikit. Dan itu pun Perusahaan mana Pak? BUMN mana? itu PP Apa? Prambanan. Dan itu nggak ada kepastian kapan data di MU-nya, nggak ada kepastian ini sekian hari lunas. Soalnya mereka kan pasti ini dalam Terminnya nggak jelas. subsubnya kan banyak subsubnya situ banyak. Iya, Iya banyak. Jadi masalah setiap minggu subsub itu no, dari project pusat no. itu turun sekian juta. Nah mereka bagi-bagi. Kita nggak tahu dalam berapa. Soalnya kan pasti semua pasti mereka mau dibayar bareng-bareng. Itu ya itu pengalaman saya. Terminnya nggak jelas. Tema Iya, bayarannya jelas. nggak jelas. Ya, Berarti pasti memang jelas. gini, memang Tapi Iya. kan nggak jelas. Biasanya Termin dijanjeni. bayarannya kan biasanya Ya itu segini. sepengetahuan saya seperti itu. Kayak sih. gitu, Cuma Pak. kalau ada mungkin ada yang lain mau share pengalaman sih monggo. Nah itu yang selama ini saya tahu seperti itu. biasanya ya saya temanku itu 2,5 M pernah ya. Dari wes. Aku ratusan juta nggak tahu ngerti rupanya. Ini MM mah. Jadi gini Pak, mohon maaf ya. Iya ya, monggo. Kita berbagi pengalaman yang real di lapangan. Iya betul, monggo. Saya itu kan masuk di Petro, di PJB.
IJB selama saya lalui 10 tahun ini tidak ada kendala dalam pembayaran. Iya. Usernya Pak Selamat langsung. Oh, perusahaan sejarah Bali. Jawa Bali. Gini. Kalau kita hidup di dunia kontraktor yang subkonnya BUMN, saya percaya PLN turun ke pabrik A, pabrik A ini swasta, pabrik A ini turun ke CC, ini manajemen kosnya ini yang perlu kita awasi betul. Tapi kalau kita langsung order dapat PO dari BUMN, tidak ada yang meleset karena di situ ada perjanjian kontrak bermaterai dan linknya langsung ke BUMN, Kementerian BUMN. Tidak ada anggaran yang sampai tidak terserap di situ. Nah, yang saya tanyakan ini gimana kalau kita modal nol? Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kalau kondisi di dunia bisnis kita mengacu pada sarannya Mas ini, gimana kalau kita masuk di lini BUMN, di pemerintahan, siapa yang ngopeni kalau kita nggak masuk? Gitu loh. Nah ini gambaran kalau kita masuk pada dunia bisnis, apa yang dikatakan Abu Rizal Bakri, bagaikan ikan di air kumuh juga hidup, di air bersih juga hidup, air merah juga hidup. Itu gambaran. Bisa nggak kita menghadapi, ya tergantung keterampilan kita masing-masing dan iman kita. Kan gitu. Dan kita nggak bisa, dunia bisnis nggak bisa kaku, harus fleksibel gitu loh. Betul. Yang kita masuki ya nggak orang Muslim semua, nggak orang kaum kita semua gitu loh. Betul. Gimana caranya kita juga bermanfaat di dunia mereka, kita juga membantu kehidupan mereka gitu. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya. Berarti Pak Farid masih ada apa itu? Bank berarti masih punya Saya berarti? enggak luput dari bank gitu loh. Apalagi kontrak kita di BUMN. Berarti mungkin besok waktunya Mas Tio mungkin yang mungkin Iya, tapi sekelumit dan nggak sama-sama bisa. tender Lepas kan? dari bank nggak bisa. Iya. Karena payroll kita juga harus masuk bank gitu loh. Nggak cash to cash. Iya. Apalagi sebelum kontrak ada jaminan penawaran, jaminan garansi barang. Garansi Semuanya itu barang. tersetip di bank semua gitu loh. Sebagai contoh, ada kontrak sipil ya di Pertamina. Ya. Orangnya itu lari karena tidak bisa melanjutkan karena anggarannya nggak ngatasi. Kayak Nah, jalan tol sini. tim pengadaan akhirnya punya formula baru. Kalau gitu siapa yang masuk di sini harus menyampaikan bank garansi pekerjaan. Nah disitulah akhirnya ada rotasi ke bisnis yang lebih sempurna lagi. Nah, kita harus mengikuti aturan pemerintah gitu loh. Kalau you masuk di pemerintah ya seperti ini Ya, harus kayak gini, rambu-rambunya ya. gitu. Cara Makan, mainnya begini. makan pemerintah utangnya ya wake. Sampai saya ini. Dan itu Baik, dan itu susah Kita selesaikan. kontrak booking tempatnya itu sampai jam berapa Pak Idris? Nah, ini nanti saya tawarkan kalau emang acara kita menarik, insya Allah minggu depan kita adakan lagi, hadir lagi tambah bagus setelah Pak Farid biar diskusi hidup dan sebagainya. Cuman jadi tadi untuk hari ini kita cukupkan di sini. Cuman sebelum kita tutup, monggo yang masih tertarik dengan acara ini sampaikan ya, nanti minggu depan kita adakan lagi dan kita evaluasi agar lebih menarik dan bermanfaat nanti seperti apa. Karena emang ya terus terang aja awal itu mungkin teman-teman tahu ya, kita nggak ada gambaran acara kita nanti seperti apa, nggak ada. Pokok penting kumpul. Nah nanti dari sana insya Allah kita akan menemukan pola dan alhamdulillah dengan adanya Pak Farid, Mas Tio sama Mas Yamyami kita dapat gitu loh, feel-nya dapat, terus diskusinya juga dapat. Ya harus seperti ini. Jadi kalau hanya satu persepsi itu
kurang hidup, nanti yang lain ngantuk. Kalau gini kan enggak ada yang ngantuk. Nah, makanya ini bukan tak hentikan ya enggak ya, tapi ini nanti bersambung. Nah, cuman sebelum tak tutup, monggo disampaikan yang tertarik, monggo, yang enggak monggo, dan disampaikan tertariknya di mana enggaknya. Karena ini sebagai masukan dan kritik bagi kami untuk bikin acara seperti ini lagi, bahkan mungkin lebih baik lagi lah. Kalau ini saya rasa saya sangat puas karena gini pun dari awal kita nggak ada gambaran sebenarnya, ternyata ya alhamdulillah di sini bisa hidup dan tempatnya juga masya Allah nyaman. Terus banyak hal-hal yang perlu mendapat apresiasi, terutama Pak Tris dan Pak Slamet, terima kasih banyak. Monggo mungkin dari Pak Farid dulu disampaikan acara ini, terus ke depan gimana, masih tertarik atau enggak, atau insya Allah kita adakan lagi. Ini dari pertemuan ini saya terima kasih. Ya mungkin nambah jaringan ya, itu yang network itu sangat penting ya. Iya betul. Terus apabila saya di posisi pekerjaan di lapangan butuh scaffolding, oh sudah punya teman. Butuh madu, oh sudah. Ini, Pak. Oh Ini, hampir lah. Masya Allah. Ini kan bagian dari apa ya, kaki saya gitu loh. Kalau Jaringan. satu sisi kita kekurangan, ada teman lah. Itu yang terpenting ya, itu network jaringan itu, yaitu dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf ya. Itu apa yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Terus untuk kedepannya, menurut jenengan perlu diadakan acara seperti ini lagi atau tidak? Bagi Saya ini menarik enggak sih gitu loh? sangat menarik, dan kita bisa sharing produk ya. Itu sharing produk dalam arti mungkin Pak saya bidangnya scaffolding, mungkin Bapak bisa bantu memasarkan, kita saling tukar kartu nama, itu penting bagi saya. Yang bawa saya aja, minta mana tasnya? Minta tas juga. Jangan khawatir, Pak. Oke, siap. Jadi kalau saya pribadi ya itu sangat tertarik sekali dengan acara ini. Karena apa? Filosofi saya dalam 1 tahun ini lah, saya memiliki tekad atau misi ya, bahwasanya 1 tahun ini saya harus berubah, minimal mindset saya harus berubah. Yang dulu kan saya jualan kecil dan apa ya, kecil-kecil ya sampai bertahun-tahun ya begitu gitu loh. Nah sedangkan di tahun ini saya ingin menjadi orang besar. Nah supaya saya bisa menjadi besar, maka saya harus bertemu, minimal sharing dengan orang-orang besar. Dan alhamdulillah pertemuan saya dengan Mas Yami, Mas Tio, Mas Faris, dan insya Allah hari dengan jenengan kan begitu. Meskipun sudut pandang berbeda itu sangat tidak bermasalah bagi saya, karena yang saya butuhkan bukan sudut pandang tapi kebesaran ini. Bagaimana mereka bisa besar meskipun mereka nggak mengangkat kita, tapi aura, energi dan semangat ini pasti menular. Nah, makanya saya adakan acara seperti ini sebenarnya untuk subsidi silang, dalam arti apa? Di sini kan ada yang besar, yang sudah besar, ada yang belum besar, ada yang baru merintis. Jadi kan sampaikan baru merintis. Nah ini biar bisa dapat energinya gitu. Karena kemarin ke Malang dibanding di sana, energinya sama dan itu betul-betul ngefek Pak. Sampai sekarang itu epicentrumnya masih terasa gitu. Masya Allah. Nah kalau saya pribadi ya sangat menarik acara ini gitu. Cuman kan apa yang menurut saya menarik belum tentu menarik menurut audien. Nah, makanya kalau audien masih menarik, insya Allah minggu depan akan saya adakan. Sehingga pertanyaan saya untuk Pak Farid, menarik apa tidak? Jawabnya menarik apa tidak. Yang pertanyaan kedua, lanjut apa tidak. Jadi jawabnya itu aja. Yang pertama, menarik apa tidak? Menarik. Yang kedua, lanjut apa tidak? Lanjut. Bukan. Baik, sampingnya kesana sebelah Pak Parno. Pak Subar. Pertanyaan pertama, menarik apa enggak? Menarik. Pertanyaan kedua, lanjut apa enggak? Lanjut. Pak Setio, narasumber sama ya. Kalau menarik-narik tahu besok duduk di sini. Soalnya ini apa, saya mikirnya ini adalah modal. Jadi mengapa bisnis itu nggak perlu modal uang? Ya salah satunya ini modal. Jadi nggak melulu bisnis itu hanya modalnya uang. Tapi relasi. Ya, ini jadi modal utama saya. Makanya kenapa kamu menarik? Pertanyaan kedua, lanjut apa enggak? Lanjut. Lanjut sebagai narasumber ya. Sampingnya. Insya Allah. Amin. Sampingnya. Neng Jawa Timur kena, insya Allah mesti teko, soalnya kenduren kan. Nah, ini tak ibaratkan gitu. Monggo.
Menarik lagi. Itu lah teko nih pertanyaan menarik apa enggak gitu loh. Menarik. Pertanyaan kedua lanjut apa enggak? Lanjut. Menarik lanjut apa nih dilanjut? Sampingnya. Duh, nanti kita lanjut ya. Menarik apa enggak? Sama siapa ya? Enggak boleh sama. Iya menarik lanjut. Lanjut apa enggak? Sampingnya. Ini sesuai di Nurani ya, jangan sungkan loh. Kabeh ngomong menarik, ngomong gak menarik dhewe. Kok bayar dhewe aku susune. Enggak, ini sudah dibayari sama Pak. Ini juragan dua ini. Monggo, Pak. Imam. Menarik. Lanjut. Lanjut. Pak Amin. Nah, ini tadi belum kenal ya. Ini Pak Amin namanya saudara-saudara. Tadi kan kita kenalan. Turun kenalan. Dan harus ngisi ini sebagaimana yang katakan Pak Farid untuk dan Pak Tio ya. Ini modal gitu loh. Nanti yang belum ngisi tolong ngisi ya. Sama profesinya biar Ngisi apa, Pak? nanti semua tak kasih kartu nama, jangan khawatir. Monggo Pak Amin. Menarik nomboran. Meskipun terlambat nggak apa ya kan apa ya. Ini Pak, Saya dapat di sini. belum Sudah. kenalan ini. Belum ngisi. Ya nanti. Nanti. Nah, lanjut. Lanjut. Minggu depan. Pak Jam-Jami nggak apa kan harus sebut tag nih. Gimana Pak Jam? Lanjut. Menarik. Lanjut narasumber ya. Oh, betul. Narasumber Narasumber. narasumber ya pioner ya. Tapi kan memuaskan Pak ya. Iya, Harus narasumber jawab. ya, pioner ya, Ini kudu pertanyaannya mendukung. angel-angel, tapi sini kan nggak bakal bisa jawab aku. Karena ya ini pemahaman baru Enggak, Pak. saya belum- memang belum apa masuk ya, ke dunia MM menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang di lapangan Pak. Ya mohon maaf. Iya, Apa betul. yang di lapangan memang Iya, kita memang kayak gitu, Pak. kita dihirup pikirkan dengan seperti itu. Betul, Pak. Nggak perlu minta maaf Pak. Ini Dan itu justru juga wawasan apa ya? baru bagi saya. Teman-teman saya kayak gitu semua. Kalau Mas ini bilang di lapangan itu nanti ada apa modus ada gini, nggak lepas dari itu. Memang Terus iya. terang aja, memang Iya. memang Pasti, itu pasti. gitu, nggak lepas. Dan ini Kalau kan mungkin bisnisnya- yang tahu jenengan, Pak Setio, Pak Yamyam. Kalau kami kan nggak tahu Pak. Karena ketika ini ngomong gini, Ada jenengan ngomong gini, modus, kan ada kita tahu. settingan, ada anu, Sanggup. itu warna dari bisnis ya seperti itu. Nah itu kan nggak tahu Pak. Tahu saya gedung semua waduh Pak. Namanya itu. Jadi Ada ini jor-joran ilmu harga baru itu lah. wis jor-joran tender dengan Nah, kita nilai. kan wis. butuh ilmu apa? Informasi seperti ini. Tapi biasanya kalau harga tapi apa ya kenal karo sing jeruan itu perasaan menang yang dalam Kurang sangu. Kalau saya nggak tahu. Iya, Pak. Maksudnya kalau gini. sudah masuk EPRO kita Nggak lek-lekan tahu. apa Nggak bisa. jor-joran harga Pak kalau sudah masuk EPRO. Oh, sudah Kalau masuk. sudah masuk EPRO itu sudah diketahui semua orang, terus Oh, iya. iya. sudah sistem masuk sistem Tapi di ada orang aja dalam. Pak biasanya syarat-syaratnya Ini kurang juga itu. kontradiktif. Syarat-syaratnya kurang Ya. kurang ini akhirnya kedepak juga. Kalau saya no comment, saya nggak tahu dunia. Iya, iya. Itu. Iya kan Pak? Saya masih Biasanya kan mencari gitu. tahu ini. Tidak, biasanya Umumnya. gini, sudah dimenangkan Pak ini ya. Saya Hah? punya nilai jahat. Nilai Aku jahat. ingin digawe. Coba ini kalah ya apa pasalnya lebono iki ya. Nah. Paham. Nah, ini tidak diajarkan di bangku kuliah seperti ini. Ini di bangku lapangan Pak. Iya. iya. Kalau Mas ini Bangku karena lapangan. nyebut masuk Petro ya, sekalian tak buka busa. Ya terima kasih informasinya. Jadi menarik ya. Nah ini Mas Faris belum ditanya. Menarik. Menarik. Lanjut. Lanjut. Ah, lanjut ya kata kok jemput nih. Orang nih bicara itu mana ya tentang Bicara YouTube ini. ketiga. Ini beliau juga akan berapa omsetnya lumayan. YouTube ini besar. dari YouTube. Bagi kami loh Pak, karena kami kan Iya, iya. apa ya pemula sekali. Hmm? Mas Fahmi, menarik apa enggak Mas? Menarik. Lanjut. Mas Didi, Menarik. Lanjut. lanjut. Pak Eko, menarik loh Pak Eko. Lanjut. Loh Pak Eko jadi. Lanjut lagi. Oh Pak Joko, Pak Joko. Pak Eko, guru menit aja. Pak Eko aja. Lanjut nggih. Pak Sutris. Lanjut di mana, di sini atau di mana? Oh, jos. Pak Slamet. Lanjut. Tapi mau menambahkan sebentar dari Pak Farid tadi ya. Monggo. Barangkali bisa menjadi solusi problemnya Pak Farid. Kalau di BUMN itu kan macam-macam tendernya. Ada yang kelas 10 juta, ada yang ratusan, ada yang miliaran. Apa miliaran? Tergantung modalnya ini Pak Farid. Kalau modalnya punya puluhan ya cari ya Kelas puluhan. puluhan. Jadi nggak sampai tersangkut pinjaman yang riba. Maksudnya seperti itu. Iya. Barangkali jadi Berarti solusinya kayak gitu berarti Pak. Ya sesuai dengan levelnya. Nah, Iya. itu. Cuman ada kalanya kita itu Pengen yang lebih. penampilan kan marketing diri ya. Iya, betul. Marketing itu. Itu. ya pelan-pelan Pak. Iya, Nanti memang kan betul.
gak langsung ujuk-ujuk langsung kayak Mas Janjan juga punya pengalaman juga kan. Iya. Gak Kalau saya ujuk-ujuk belum langsung. pengalaman Pak, saya di sini nyari pengalaman. Meskipun saya bukan pebisnis, makanya saya juga menyerap ilmunya ini. Alhamdulillah, Itu bermanfaat itu Pak. problem. Insya Allah Pak, Betul. selamat habis ini keluar dari pebisnis. Amin, amin. Ini mentor saya yang di Lamongan ini. Kalau mentor saya 3 ini Pak. Baik, Ya, oke. kalau lanjut kita agendakan minggu depan. Jangan minggu depan, 2 minggu sekali aja. Iya. Ke rapetan. Kalau menurut saya sih. Berapa tarik saya minggu ini? Iya, kerapetan. Ya wis 2 minggu lagi. Berarti tanggal Gimana Mas berapa? Janjan nih mentor Ya. ini? Iya, Dulu. Tanggal berapa Pak? Selamat. Ya tinggal aja kali ini berarti 2 minggu sekali. Iya, iya. Dia tanggal berapa kira-kira? Saya kan juga harus mengagendakan Pak. Bisa Itu tanggalnya sih ya. Tanggal Ya narasumber itu. tanggal apa ditambah Iku dine ku nang luar kota iku. Nggak oleh. Cekel lah ditandang mau. Tanggal 27 ya?